Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen, Protestan, dan Katolik, kiranya Tuhan menolong saya. Hai sahabat Tabenet, video kali ini akan membahas tentang 8 wakil menteri Jokowi beragama Kristen, baik Protestan maupun Katolik, periode tahun 2019 sampai tahun 2024. Setelah Presiden Joko Widodo membentuk kabinet yang akan membantunya, yang disebut Kabinet Indonesia Maju, ia juga mengangkat sejumlah wakil menteri, tepatnya 12 wakil menteri. Di antara 12 wakil menteri tersebut, terdapat 8 wakil menteri beragama Kristen, baik Kristen Protestan maupun Kristen Katolik. Para wakil menteri Jokowi beragama Kristen ini terdiri dari berbagai latar belakang, seperti birokrat, akademisi, profesional, pengusaha, dan politisi. Dari 8 wakil menteri Jokowi beragama Kristen tersebut, semuanya masih tergolong muda, bahkan 2 di antaranya masih berusia di bawah 35 tahun. Tentu saja para wakil menteri Jokowi beragama Kristen tersebut tidak diangkat sebagai wakil menteri untuk mewakili agama Protestan atau Katolik, tetapi sebagai kaum profesional. Dan perlu dicatat, ke-8 wakil menteri Jokowi beragama Kristen ini adalah data yang ada hingga saat ini. Sebab boleh jadi akan ada reshuffle kabinet Jokowi pada masa jabatannya yang berlangsung 5 tahun ke depan, sehingga bisa jadi menambah atau mengurangi jumlah wakil menteri beragama Protestan maupun Katolik. Dan dalam periode pertama pemerintahannya, Jokowi juga sudah berkali-kali melakukan reshuffle kabinet, mengganti dan mengubah posisi sejumlah menteri. Lalu, siapa sajakah ke-8 wakil menteri Jokowi beragama Kristen dalam Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019 sampai tahun 2024? Berikut profil mereka yang diolah dari berbagai sumber. Langsung saja saya kenalkan yang pertama Bapak Mahendra Siregar, Wakil Menteri Luar Negeri, yang tadi pagi saya sampaikan tugas khusus yaitu diplomasi ekonomi, terutama yang berkaitan dengan perjanjian perdagangan dan investasi. Kita telah menyelesaikan misalnya Indonesia, Australia, SEPA, yang belum saya berikan target kepada Pak Wakil Menteri Luar Negeri agar juga bisa segera diselesaikan. Ada 14 atau 15 negara yang kita memerlukan perjanjian perdagangannya, terutama dengan Uni Eropa. Pak Mahendra Siregar, Wakil Menteri Keuangan yaitu Pak Suhasil Nasara. Beliau sudah berkecimpung di Kementerian Keuangan lama, jadi tidak perlu diragukan lagi. Sehingga optimalisasi anggaran
agar tepat sasaran, memberikan manfaat kepada rakyat akan bisa dilakukan. Pak Jerry Sambuaga, masih muda, beliau putra Sulawesi Utara, S1, S2-nya di Amerika, nanti akan memberikan dukungan dan bantuan kepada Menteri Perdagangan, karena beliau kita percaya menjadi Wakil Menteri Perdagangan, dan juga akan memberikan backup penuh agar perjanjian perdagangan dengan negara-negara lain bisa diselesaikan, juga meningkatkan ekspor kita ke negara-negara non-tradisional. Bapak WMP Wetipo, putra Papua, orang asli Papua, ini dari tanah Papua ada 2. Beliau, saya kira pengalamannya kita tahu, beliau pernah menjadi bupati di Jayawijaya 2 periode, jadi nggak usah diragukan lagi. Beliau akan menjadi Wakil Menteri PUPR, terutama dalam pengawasan proyek-proyek infrastruktur yang banyak sekali di Indonesia dan terutama di Indonesia bagian timur. Bapak Alwe Dohong, kita percaya untuk menjadi Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Beliau putra Dayak, S2 di Inggris, S3-nya di Australia, dan beliau memang sudah berkecimpung lama di Badan Restorasi Gambut, jadi akan membantu Bu Siti Nurbaya dalam pelestarian hutan dan alam kita. Bapak Budi Ari Setiadi, karena kita memiliki 74.800 desa di seluruh tanah air, ini Pak Menteri Desa perlu diberikan backup agar pengawasan dana desa yang sudah mencapai lebih dari 70 triliun per tahun, ini nanti bisa dilakukan pengawasan sehingga memberikan hasil-hasil yang baik kepada desa-desa kita. Beliau kita beri kepercayaan untuk menjadi Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Bapak Surya Chandra, kita percaya menjadi Wakil Menteri ATR dan Kepala BPN. Tugas-tugas besar di sana sangat banyak sekali, terutama nanti akan membantu Pak Menteri di dalam menyelesaikan konflik-konflik agraria, sengketa-sengketa lahan. Saya tadi sudah memberikan target dalam 1 tahun harus selesai apa udah semuanya. KPI kita jelas, konkret, dan semuanya didasarkan pada kalkulasi-kalkulasi yang jelas. Dan yang terakhir adalah Ibu Angela Herian Tanu Sudibyo. Masih muda, pengusaha yang berpengalaman di bidang media, pintar di dalam promosi-promosi, sehingga kita berikan kepercayaan untuk menjadi Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sehingga kita harapkan promosi-promosi pariwisata kita lebih fokus dan wisatawan yang datang berkunjung ke Indonesia akan semakin banyak. Saya rasa itu yang bisa saya kenalkan pada siang hari ini, dan sebentar lagi juga beliau akan segera kita
lantik secara resmi. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum.